Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Manfish atau anglefish tetap punya tempat di hati para pecinta ikan sejak dulu. Walau ikan ini asalnya dari Amerika Selatan, namun banyak juga warga Indonesia yang kepincut sama keanggunan ikan ini. Jadinya lumayan sering ikan ini kamu temui di dalam akuarium kerabat dekat atau tetanggamu. Bentuknya cantik dan gaya renangnya anggun banget. Manfish adalah ikan jinak yang sering dipilih sebagai tank mate atau teman sekamar ikan-ikan predator yang dipelihara secara single tank kayak Cana. Hubungan mereka bisa banget akur kalau kebutuhan si Cana bisa dipenuhi. Kalau lapar dikit, ya bisa-bisa si Manfish dijadiin sasaran. Banyak banget hal menarik yang ada di dalam ikan ini. Bentuk anggun dan tubuh kecilnya menyimpan fakta yang menyanjung hati, termasuk karena mereka adalah salah satu hewan paling setia di dunia. Mari berkenalan dengan si anggun mirip bidadari, yaitu ikan manfish. Anglefish di pasar ikan hias. Nggak perlu terbang jauh ke Orinoco, karena sekarang ada cerita menarik yang hadir dari negeri pertiwi, yaitu dari Sukabumi. Apakah ikan asal Amerika Selatan ini udah resmi jadi pemain naturalisasi? Ternyata jawabannya iya. Lewat keterampilan dan kecekatan breeder lokal, ikan impor ini akhirnya udah bisa dibudidayakan di Indonesia. Memang kemiripan cuaca antara Indonesia dan tanah Latin tersebut membuat banyak ikan asal sana jadi betah dan malah jadi diternak di sini. Nggak cuma terkenal dengan ikan predatornya, Amerika Selatan juga punya beragam ikan jinak yang cantik. Salah satunya adalah manfish atau Pterophilium scalare. Menurut gambar yang dibagikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, ikan manfish yang berhasil diternak di Indonesia terdapat 5 jenis, yaitu pinoy, golden, tricolor slayer, black, dan marble. Namun masih banyak lagi jenis manfish lainnya yang dijual di pasar lokal, bahkan ada yang harganya jutaan per ekornya. Manfish sudah menjadi ikan hias dengan peminat yang banyak. Bahkan ada beberapa keepers yang hanya memelihara ikan ini aja dan mendedikasikan passionnya untuk si manfish. Seperti koi dan cupang, manfish juga dihitung dari grade-nya. Semakin pekat warnanya akan semakin mahal dan tinggi grade-nya. Pigmen warna di dalam tubuh manfish menjadi barometer seberapa berharganya ikan tersebut. Irwan Cahyadi, pemilik toko Aicher Anglefish, menernak ribuan ekor manfish di dalam rumahnya. Beliau sudah menjalankan hobi sekaligus bisnisnya ini selama kurang lebih 1,5 tahun. Irwan mengaku sampai sekarang manfish belum ada kontesnya. Jadi kriteria soal kualitas dan spek unggulan dari ikan ini belum terlalu terbentuk dan masih diatur oleh preferensi para seller aja. Menurut beliau, grade diperlakukan dari kualitas ikan yang warnanya paling kurang diberi kelas di grade B. Grade A menjadi kriteria buat ikan-ikan yang punya warna cerah, cuman nggak sebadan atau menyeluruh. Jadi cuma ada di beberapa bagian badan aja. Sedangkan yang paling top adalah grade super quality. Ikan-ikan super quality ini punya warna mencolok dan terang yang biasanya kelihatan tanpa perlu pakai lampu. Katanya sih, ikan-ikan yang langsung berasal dari Amazon, walau masih kecil tapi warnanya udah gawat dan bisa masuk ke dalam kategori super quality. Tapi semua ikan yang dimiliki oleh Irwan adalah hasil kebun sendiri. Nggak cuma dijual buat pasar lokal aja, manfish juga menarik pembeli dari Amerika. Memang di Amerika Serikat, ornamental fish dari daerah tropis lagi naik daun. Karena pandemi 2 tahun lalu, orang-orang di sana banyak yang tertarik untuk pelihara ikan. Kelakuannya hampir mirip sama di sini kan? Tapi orang Amerika lebih memilih ikan-ikan kecil dari daerah tropis untuk dipelihara. Mereka rela menghabiskan budget sebanyak ribuan dolar atau puluhan juta rupiah untuk membangun tank yang berisi ikan-ikan tropis dengan dekorasi yang mantap. Salah satu ikan yang paling digilai adalah manfish. Bahkan ikan-ikan tropis ini menduduki posisi pertama dalam jajaran ikan hias paling hits di Amerika Serikat. Makanya pas Irwan bilang ikannya diimpor ke Amerika, aku agak aneh ya. Karena pedagang ikan di sana banyak mendapat kiriman ikan dari negara-negara Asia kayak di Thailand, Indonesia, Jepang, dan Tiongkok. Selain impor, banyak juga warga sana yang udah berhasil menernak ikan anglefish atau manfish. Penjualan ikan anglefish dan spesies ikan tropis lainnya menyumbang sekitar 172 juta dolar kepada devisa pemerintah negara bagian Florida. Predikat ikan paling setia jatuh kepada anglefish. Kemarin aku sempat membeli beberapa ekor anglefish buat tankmate langfish di rumahku.
Secara perilaku, anglefish emang sesuai namanya yang menggambarkan seorang bidadari, penuh keanggunan dan elegan. Menaruh manfish di dalam tankmu bisa membuat suasana menjadi jauh lebih hidup. Karena selain anggun, mereka juga berenang yang aktif. Jarang banget aku nemuin seekor manfish yang galau dan mager di bawah tank. Mereka selalu berenang ke sana kemari walau ada ikan lain yang ngebully. Walau bentuknya yang nggak lazim, tapi ikan ini termasuk jenis cichlid loh. Jadi mereka ini saudaraan juga sama kayak ikan pibas, lohan, mujair, oscar, dan nila. Kalau dibandingin sama saudaranya, yang kayaknya emang sangar semua, manfish kelakuannya jauh lebih kalem. Bahkan buat urusan percintaan, ikan ini paling sweet daripada yang lain. Dalam dunia ikan, perkawinan secara jangka panjang dengan satu pasangan bukanlah hal yang lazim. Ikan lebih suka mencari pasangan lain di tiap musim kawin. Waduh, sangat jarang ya ada yang mau untuk bersama satu pasangan sampai akhir hayatnya. Karena banyak jenis ikan yang mesti berjalan jauh atau menjaga teritori. Jadi hubungan monogami bukanlah pilihan yang tepat buat mereka. Manfish kebalikannya, mereka adalah binatang yang monogami. Artinya mereka akan setia kepada satu pasangan sampai akhir hayat menjemput. Pasangan yang berjodoh akan membentuk sebuah kesatuan di mana mereka akan menjaga teritori dari ancaman musuh. Kalau bencana datang dan salah satunya terpaksa mati, anglefish yang masih hidup nggak akan nyari pasangan lain. Waduh, so sweet dan setia ya. Pas lagi musim kawin, pasangan anglefish yang udah saling suka biasanya akan selalu dekat-dekatan. Cie, makin mirip sama kamu sama si dia nih. Mereka berdua akan mencari rumah yang tepat untuk menaruh telur. Kalau ada ikan lain yang mendekati atau mencoba gangguin mereka, ikan ini nggak segan buat menyerang. Waduh, apalagi menikung ya. Kayaknya di sana nggak ada pelakor deh. Kalau udah dapat rumah yang pas, si betina akan menaruh telurnya di daun. Anglefish betina bisa aja bertelur tanpa kehadiran si jantan. Tapi telur itu nggak akan menetas dan biasanya bakalan basi. Jadi buat mereka, menjadi jomblo bukanlah sebuah pilihan. Makanya mereka rajin cari jodoh. Kamu gitu nggak? Beragam jenis manfish atau anglefish yang cantik. Pada tahun 1906, seorang zoologi asal Prancis bernama Jacques Pellegrin menemukan jenis manfish atau anglefish bernama Pterophyllum altum, atau di sini dengan nama sebagai manfish altum. Pak Jacques ini menemukan ikan ini di daerah Sungai Orinoco. Mereka adalah jenis manfish yang ukurannya paling gede karena maksimalnya size-nya itu bisa mencapai 35 cm. Biasanya kan ukuran manfish paling cuma 10 hingga 15 cm. Ciri paling ketara dari manfish altum adalah warna garis hitam dan putih di badannya dan layar yang bisa tumbuh setinggi 35 cm. Jadi 35 cm itu artinya ukuran sirip layar dari ikannya ya, bukan panjang dari badannya. Karena manfish bukanlah ikan dengan bentuk tubuh memanjang. Mereka hidup di aliran Sungai Orinoco dan biasa hidup di pH air yang cukup rendah, yaitu di angka 4,5 hingga 5,8. Jadi ikan ini bakalan nyaman banget kalau dipelihara di dalam tank Blackwater. Katanya ikan yang beneran ori ditangkap dari Orinoco sangat sulit buat diternak dalam penangkaran. Terus juga ikan ini nggak selalu hadir di pasaran dan cenderung ikan musiman. Karena kondisi sungai di habitatnya baru surut sekitar bulan Juli atau Oktober. Jadi kalau di Amerika Serikat, ikan ini baru banjir sekitar di awal musim panas sampai menjelang musim salju. Kerennya, kamu tahu nggak berapa harga seekor manfish altum? Nah, manfish altum ini yang ori dari Orinoco punya nilai sekitar 1,2 sampai 1,5 juta rupiah per ekornya. Dan size-nya juga 8 sampai 9 cm rata-rata. Manfish sultan nih. Spesies selanjutnya ada Pterophyllum leopoldi yang ditemukan oleh Jean Pierre Guse pada tahun 1963. Cukup baru buat ukuran ikan yang udah eksis lama di dunia ikan hias. Pterophyllum leopoldi punya ukuran terkecil di antara spesies lainnya, yaitu cuma 5 cm maksimal size-nya. Wah, itu kecil banget ya. Berbeda dengan si altum, leopoldi nggak punya layar tinggi. Mereka punya sirip dorsal yang lebih pendek dan terlihat kayak sirip biasa, bukan kayak layar. Warna ikan ini juga cenderung lebih pucat dengan aksen garis hitam di tubuhnya dan merah tipis di ekornya. Mereka lebih dikira spesies P. dumeleri di pasar ikan hias.
karena bentuknya yang rada mirip. Walau ukurannya bisa dibilang kecil, tapi ikan ini dikasih predikat yang paling agresif karena sering ngajak geluh ikan lain yang mau mendekati teritorinya. Beneran nih, kecil-kecil mental baja ini mah. Nama Leopoldi diambil dari nama Raja Belgia bernama King Leopold III yang sering berjasa kepada penelitian karena sering menjadi investor dengan mendanai dan memfasilitasi banyak zoologi untuk melakukan pencarian spesies-spesies baru. Kalau ekspedisi dibayarin sama raja, ya semua pasti enak sih. Terakhir ada Pterophyllum scalare yang juga berasal dari Amerika Selatan. Ikan ini adalah yang paling sering kamu temui di tukang ikan hias. Mereka tinggal di aliran sungai Amazon. Walau hanya berasal dari Amazon, ternyata spesies serupa juga ditemui di Orinoco. Gosipnya sih spesies ini bukanlah ori dari Amazon, melainkan dari sebuah ikan hasil crossbreeding. Karena jenis manfish inilah yang paling ngetop dan hadir di toko ikan hias. Ngomongin soal crossbreeding, ternyata metode ini juga bisa diberlakuin ke manfish, seperti cupang, gecko, hamster, kucing, dan lain-lain. Crossbreeding juga udah lama menjadi metode berkembang biak yang dipilih para breeder untuk dapetin varian baru dengan warna menarik. Tujuannya ya jelas, untuk nyari rezeki. Seperti Irwan di atas, para breeder selalu berinovasi untuk mendapatkan ikan dengan spek yang mendekati dewa. Sebenarnya kata yang paling tepat untuk dipakai adalah selective breeding, karena ikan sengaja dikawinkan dengan jenis ikan lainnya yang dipilih untuk mendapatkan target atau bentuk baru sesuai dengan visi dan keinginan si breeder. Kalau dalam aquaculture, selective breeding sering digunakan untuk mencari spesies baru yang lebih mudah untuk diternak. Banyak ikan dan unggas yang cukup sulit untuk diternak karena growth rate mereka rendah. Sedangkan untuk industri perikanan atau mungkin peternakan, makin cepat ternaknya dan itu makin cepat tumbuhnya juga akan menjadi makin bagus karena mereka nggak perlu habisin duit banyak untuk uang pakan atau mungkin maintenance. Dan duit juga cepat masuk karena mereka bisa cepat dipanen. Ikan lele menjadi salah satu jenis ikan yang terus dikawin silang untuk mendapatkan spesies yang kuat di segala medan dan bisa tumbuh dengan cepat. Hal serupa terjadi di dunia manfish, tapi breeder jelas bukan ngelakuin selective breeding untuk nyari yang cepat gede, tapi yang warnanya makin memesona. Dampak dari selective breeding adalah hilangnya genetik asli si ikan yang udah terlalu banyak dikawin silang. Asal-usul domestic anglefish masih nggak diketahui bentuknya gimana, karena sampai sekarang terduganya antara P. scalare dan P. leopoldi. Semua ikan manfish yang dijual di pasaran saat ini adalah hasil dari kawin silang selama 60 tahun terakhir. Kesimpulan, hampir semua ikan anglefish atau manfish di pasaran adalah hasil kawin silang. Makanya lama-lama warnanya jadi makin banyak. Ada sekitar 19 varian warna anglefish dan manfish yang beredar saat ini. Mulai dari putih, gold, hitam, koi, marble, dan lain-lain. Kalau aku sih lagi ngidam banget, pengen beli yang koi nih, karena warnanya cakep banget. Kapan lagi punya manfish tapi warnanya mirip Mas Koki? Seperti yang kamu lihat, ini adalah ketika manfish disinari oleh lampu main view yang mempertahankan kejernihan air sekaligus membuat ikan semakin nampak natural dan detail. Saat ikan semakin indah dipandang, tentu membuat kita terasa lebih menikmati dan enjoy setelah seharian berpacu dengan realita alias kerja. Lampu main view, ada yang varian plus, di mana lampu ini punya dua mode. Saat siang hari, kamu bisa gunakan day mode. Begitu cerah tetapi tetap tampak natural dan detail. Saat malam hari, kamu bisa pakai night mode. Hanya 5 watt sehingga kamu bisa pakai lebih hemat. Ukurannya pun beragam menyesuaikan akuarium yang kamu punya. Ada yang 92 cm, 112 cm, 142 cm, dan 172 cm. Kalau aku sendiri, karena tanknya 1,5 meter, jadi pakai yang 142 cm. Kamu bisa dapatkan lampu ini di PS Fish. Kamu sendiri pernah nggak pelihara ikan manfish? Gimana pengalamanmu selama ini? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video nakama aquatic selanjutnya.